Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih dapat bertemu secara online di pemuritan Mastro in Christ. Sebelum kita mempelajari sama-sama firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong supaya kami dapat mengerti. Dan kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita sedang dalam satu tema firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah working in peace. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa untuk bekerja di dalam damai sejahtera, kita harus belajar bersuka cita. Apapun keadaan kita, karena alasan kita bersuka cita adalah karena Tuhan, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena keselamatan yang Dia berikan, karena pertolongannya yang sudah kita alami berkali-kali dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, kita punya alasan yang kuat untuk selalu bersuka cita. Dan hari ini kita akan belajar satu rahasia lagi, bagaimana kita bisa bekerja dalam damai sejahtera dan di dalam ketenangan, working in peace. Kita akan baca dalam firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, hari-hari ini kekhawatiran itu sudah menjadi bagian hidup kita. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, khawatir itu pasti akan ada dalam hati kita. Ketika kita mendengarkan berita, ketika kita sekarang Indonesia sedang mempersiapkan pemilu tahun 2024, ada saja kekhawatiran dalam hati kita. Tetapi ada perbedaannya jika kita merasa khawatir dengan dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah manusiawi, saudaraku. Setiap manusia pasti merasakannya dan mengalaminya. Tetapi apakah kita dikuasai oleh kekhawatiran, itu yang membedakan. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong dia dan menjaga dia, pasti tidak akan bisa dikuasai oleh kekhawatiran, tidak akan bisa dikuasai oleh ketakutan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Saudaraku, ketika kekhawatiran itu datang dalam hidup kita, kekhawatiran itu bisa mengambil damai sejahtera kita, bisa mengacaukan hati dan pikiran kita sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita, kita harus dapat mengatasinya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Firman ini menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas. Yang pertama, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Ada banyak orang yang tidak melakukan firman ini semata-mata karena dia tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa setiap masalah, setiap keadaan, setiap persoalan yang dia hadapi itu adalah tanggung jawabnya sendiri untuk menyelesaikan. Padahal Tuhan berkata, kalau engkau punya masalah, engkau punya kekhawatiran, serahkan saja kepadaku. Datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janjinya, itu firman-Nya, ya dan amin. Oleh karena itu, belajar menyerahkan kekhawatiran kita itu adalah langkah iman yang harus dilakukan setiap anak-anak Tuhan. Karena satu-satunya cara untuk mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita adalah menyerahkannya kepada Dia. Ada banyak orang yang tidak menyerahkan sungguh-sungguh kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena apa? Ketika dia berdoa, dia pikirkan lagi, dia cari cara lagi bagaimana menyelesaikannya. Dia tidak sungguh-sungguh menyerahkannya di kaki Tuhan dan percaya Tuhan akan membuat jalan keluar dan akan memberikan dia pertolongan. Saudaraku, pasti setiap kita pernah membawa alat elektronik kita ke tempat servis. Pertanyaannya, kalau kita membawa alat elektronik kita yang rusak ke tempat servis, apakah kita menyerahkannya dengan percaya kepada orang
yang ahli di bidangnya untuk membenahi masalah di alat elektronik kita, atau kita menyerahkannya lalu kita stay di sana selama berhari-hari untuk memastikan bahwa orang itu melakukan apa yang kita minta dan melakukan perbaikan itu persis seperti apa yang kita mau dia lakukan. Pasti tidak ada dari kita yang melakukan itu. Kalau kita membawanya ke tempat servis, kita mempercayainya kepada tangan yang ahli, kita hanya menunggu kapan selesai lalu kita mengambilnya kembali. Begitu juga dengan kekhawatiran. Kita serahkan kepada ahlinya. Kita serahkan kepada dia yang sanggup, yang mampu untuk melakukan mujizat pertolongan, menolong kita lebih dari kemampuan kita sendiri. Dan dengan hati yang percaya, kita yakin dia akan memberikan dan menolong kita tepat pada waktunya, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat. Dan caranya, apa yang dia kerjakan selalu lebih baik dari cara kita, lebih sempurna dari jalan-jalan kita. Cara untuk mengatasi kekhawatiran sehingga ketika kita bekerja, tantangan yang ada di dalam dunia kerja kita, dunia bisnis kita, itu dapat kita lalui dalam damai sejahtera adalah apapun yang terjadi, jika engkau khawatir, serahkan kepadanya. Lalu ayat firman ini berkata bahwa karena Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ini jelas menyatakan jaminan bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupan kita. Tuhanlah yang menjamin apa yang kita perlukan. Tuhanlah yang memegang bisnis, usaha kita, perusahaan kita, pekerjaan kita. Tuhanlah yang akan menyediakan apapun yang kita butuhkan, baik dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam pekerjaan kita. Dia yang memelihara kita. Bukan kita yang memelihara diri kita sendiri. Bukan kita yang memelihara bisnis, usaha, pekerjaan kita sendiri. Bukan dunia ini, kekayaannya, uang, itu yang memelihara kehidupan kita. Tetapi Tuhan yang menjadi pemelihara sejati di dalam kehidupan kita dan di dalam pekerjaan usaha kita. Oleh karena itu percayakan kepada Dia. Serahkan kepada Dia, karena Dia yang akan menjamin, memelihara, menjaga, melindungi, dan memberikan pertolongan, memberikan mujizat ketika kita memerlukannya. Bagaimana kita bisa bekerja dalam damai sejahtera, di dalam hati dan pikiran yang tenang, dan terus bersuka cita. Hari ini kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Dia, hanya kepadanya, karena hanya Dia yang menjadi pemelihara satu-satunya kehidupan kita dan juga Mastro World. Mari kita akhiri pemuritan malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana, tapi biarlah hal yang sederhana ini boleh kami kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan dan bekerja dalam damai sejahtera hati dan pikiran yang tenang, karena kami tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan yang akan memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa untuk semua bisnis Mastro World yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semuanya karena tangan Tuhan yang terus menopang. Bapa yang baik, terus pegang kami semuanya dalam hari-hari ini dengan segala tantangan yang ada. Kami percaya Tuhan yang selalu akan buka jalan, Tuhan yang selalu akan memberikan kami kecukupan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami yang kami naikkan bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan bersama dengan engkau, mulai dari hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Serahkan khawatirmu kepadanya, Dia akan memelihara engkau. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.